Bab 70. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Lionel meraih kertas yang dokter sodorkan padanya. Dengan ragu, pria itu meraih kertas itu dan menatapnya dengan lekat. Di tangannya, kini sudah ada kertas hasil tes DNA yang akan membuktikan apakah Zain adalah anak kandungnya ataukah bukan. Tuan Roderick yang berada di sebelah Lionel sungguh penasaran dengan isi kertas itu. "Cepat buka," titah Tuan Roderick. Lionel menatap ke arah istrinya dan juga putrinya, kedua wanita itu memasang raut wajah yang sama. Namun, saat Fanya bertatapan dengan Lionel, wanita itu tak sanggup, ia justru mengalihkan pandangannya seraya menahan air matanya. Jujur saja, Fanya sangat berharap jika suaminya bukanlah ayah kandung dari Zain. "Sini, biar ayah aja yang buka kalau gitu," seru Tuan Roderick dengan kesal. "Enggak, biar aku aja," tolak Lionel. Ia ingin melihatnya sendiri dan memastikannya. Perlahan, tangannya mulai membuka kertas itu. Membaca namanya dan juga nama Zain. Tatapannya terhenti ketika melihat persentase kecocokan antara dirinya dan juga Zain. Bahu Lionel terlihat melemas, pandangannya mendadak kosong. Ia tak mengucapkan sepatah kata apapun, membuat Tuan Roderick langsung merebut kertas itu darinya. "Lama Brooke." Lionel berlutut di hadapan sang istri. Pria itu menundukkan kepalanya. Tanpa diberitahu, Fanya sudah tahu hasilnya saat melihat apa yang suaminya lakukan saat ini. Air matanya luruh, ia mengalihkan pandangannya seraya mengusap kasar air matanya. Maafkan aku," lirih Lionel dengan menahan isakan tangisnya. "Bukan hanya Jenna, kamu juga memiliki anak lain. Bahkan, seorang putra yang kamu dambakan sejak dulu. Aku sudah tidak bisa lagi terus bertahan di sisimu, anak itu selalu membuatku terbayang atas kesalahanmu di masa lalu," lirih Fanya. Lionel meraih tangan Fanya, dia mengtigakap lembut tangan itu dengan air mata yang membasahi pipinya. Beribu maaf yang Lionel lontarkan, tak akan bisa menyembuhkan luka yang telah pria itu torehkan padanya. Fanya, ia merasa hatinya terlalu sakit untuk kembali membina rumah tangga yang hancur sejak saat itu. "Mama," lirih Jenna dengan air mata yang membasahi pipinya. Fanya menepis tangan Lionel, dia beralih memegang kedua bahu putrinya dan menatapnya dengan lekat. Fanya mengusap lembut wajah cantik putrinya saat ini. "Jenna, kamu sudah besar. Kamu sudah mulai mengerti tentang permasalahan mama dan papa. Tidak apa ya, kalau mama dan papa bercerai." Jenna menggelengkan kepalanya, ia meraih tangan sang mama yang ada di pipinya dan menggenggamnya dengan erat. Umur Jenna udah gak lama lagi, Jenna gak mau mama dan papa pisah, lirih Jenna dengan suaranya yang hampir hilang. Fanya menggelengkan kepalanya, ia kembali menangkup wajah putrinya dan menatapnya dengan tajam. "Tidak akan, kamu akan panjang umur. Mama yang akan mendonorkan ginjal mama untuk kamu. Apa mama lupa jika ginjal mama dan papa tidak bisa didonorkan padaku Hicks? Aku juga tidak mau kehilangan kalian Hicks. Dokter kan bilang banyak resiko yang akan terjadi jika kalian tetap memaksa mendonorkan ginjal kalian padaku." Fanya menarik putrinya dalam pelukannya, wanita itu menangis terseduh-seduh. Lionel beranjak berdiri, ia menghela nafas berat melihat ibu dan anak itu yang samping memeluk.
Tatapannya beralih menatap Tuan Roderick yang masih menatap ke arah kertas hasil tes DNA itu. Yah, aku tidak akan mengakuinya sebagai anakku. Bagaimanapun juga, aku tidak memiliki tanggung jawab atasnya. Ujar Lionel yang mendapat tatapan tajam Tuan Roderick. Anak itu tidak tahu apapun, justru kamu yang salah. Sudahlah, ayah mau bertemu dia. Sentak Tuan Roderick dan berjalan menghampiri cucu dan menantunya. Jangan terlalu bersedih, kakek sedang mengusahakan ginjal untukmu. Urutan namamu sudah berada di paling atas dalam daftar penerimaan ginjal. Kamu tenang dulu, sebentar lagi pasti ada yang mendonorkan ginjalnya. Ujar Tuan Roderick dengan senyuman lembutnya. Pria baya itu hanya bisa lembut pada cucu perempuannya. Ayo, temani kakek ke ruang rawat kakakmu. Jenna mengangguk, dia menghapus air matanya sebelum meraih tangan sang kakek. Keduanya pun berjalan menjauh, meninggalkan Vanya dan Lionel yang sama-sama saling terdiam. Tunggu Jenna sehat, barulah kita bahas tentang perceraian lagi. Sepertinya, ayah menerima anak itu. Ujar Lionel seraya melirik istrinya yang sedang sibuk menghapus air matanya. Terserah. Pokoknya, aku gak mau nerima anak itu sampai kapanpun titik. Sentak Vanya dan beranjak pergi meninggalkan Lionel yang menghela nafas berat. Hai ayo. Kemana? Sahut Zain dengan bingung. Hai ayo. Zain menghela nafas berat, sedari tadi Kay yang duduk di sebelahnya terus mengatakan itu. Ayo kemana? Dari tadi Dedi tanya Koma. Dia mobil kecil yang lama. Selakai yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Mobil dari mana? Itu Tayo, Togeye. Bukan Zain yang berteriak, melainkan Ricky. Pria itu juga turut lelah dengan celotehan Kay yang belum beres sejak tadi. Elah, bikin bad mood aja. Gerutu Ricky yang kembali menatap ponselnya. Asril dan Sea hanya saling pandang, keduanya juga kaget dengan seriusan Ricky. Tak menyangka jika pria itu juga mendengarkan celotehan aneh Kay. Mungkin saja, saat ini dia sedang patah hati. Berharap, celotehan Kay menghiburnya tapi justru membuatnya kesal. Apa cilik aja lah uncle ini. Pantesan dalaku, jomblo buk. Apa kamu bilang? Pekik Ricky dengan mata membulat sempurna. Itu kata Dedi tadi, iya balucan kata Dedi. Seru Kay yang mana membuat Zain refleks melambaikan tangannya. Enggak, Dedi gak pernah ya ngajarin kamu bilang gitu. Gak iya. Seru Zain tak mau kalah. Sea dan Asril menggelengkan kepalanya, mereka pun kembali menatap ke arah buku Asril yang menjadi pusat perhatian keduanya. Pulang sekolah bukannya menceritakan apa yang terjadi di sekolah malah menyodorkan tugasnya. Tok. Mendadak suasana menjadi hening. Tatapan mereka semua mengarah menuju pintu. Ketukan itu terus berlanjut, membuat Sea beranjak berdiri dan memastikan siapa yang mengetuk pintu ruang rawat suaminya. Ceklek. Saat dibuka, Sea terkejut mendapati kedatangan keluarga Salvatore di hadapannya. Bahkan, melihat pria baya yang belum ia kenali sebelumnya. Mendadak Sea menjadi khawatir dengan kedatangan keluarga itu. Ngapain kalian di sini? Desis Sea dengan tatapan tajam. Kami kesini ingin bertemu Zain dan memberikan ini. Tuan Roderick menyerahkan kertas tes DNA itu pada Sea. Dengan ragu, Sea meraihnya dan menatap isi yang tercatat pada kertas itu. Suamimu adalah anak kandung putraku Lionel Salvatore, yang berarti dia adalah cucuku.
ujar Tuan Roderick seraya menatap ke arah Zain yang juga tengah memandangnya dari brankarnya. Sea membaca isi kertas itu untuk memastikan ulang. Seolah ia tak percaya dengan apa yang Tuan Roderick katakan. Namun, ia tak bisa mengatakan apapun setelah melihat hasil tes DNA itu yang menunjukkan kecocokan DNA antara Lionel dan Zain. Kami ingin berbicara dengan Zain. Tatapan Sea beralih menatap Zain yang juga tengah menatapnya. Permintaan Tuan Roderick pastinya membuat Sea merasa bimbang. Namun, Zain justru menganggukkan kepalanya seolah membiarkan mereka menemuinya. Bab 71. Karena akan membahas hal penting, Sea meminta Ricky mengajak kedua putranya bermain di luar. Kai sudah mencebikkan bibirnya ke bawah, ia tidak mau bersama Ricky. Pria kecil itu memegang erat lengan Zain seolah tak mau jauh dari deddy sambungnya itu. Gak apa-apa, sama Om Ricky dulu ya. Di depan rumah sakit biasa ada yang jual jajan, Ham. Bujuk Zain seraya mengelus lembut kepala putranya. Kai menggeleng, ia justru memasang raut wajah ingin menangis. Sea bergegas mengambil alih, ia menggendong tubuh Kai dan memberikannya ke Ricky. Kai membuka mulutnya lebar-lebar bersiap akan menangis, seraya tangannya terulur berharap Zain meraihnya. Kita beli balon. Kita beli balon. Seru Ricky dengan cepat, seraya tangan yang lainnya menggandeng tangan Asril keluar dari ruangan itu. Hua, Dedi, ceklek. Sea kembali menutup pintu, wanita itu menghela nafas kasar. Ia berbalik mendekati brancar suaminya dan menatap 3 orang di hadapannya. Yah, 3 orang. Mereka tak menyadari ketidakhadiran Jenna di sana. Ketiganya fokus menatap Zain yang juga tengah menatap mereka. Aku mau lihat hasilnya. Minta Zain pada istrinya. Sea mengangguk, ia memberikan kertas hasil tes DNA itu. Zain membacanya dengan teliti, tatapan matanya lalu beralih menatap Lionel. Siapa ibuku? Tanya Zain dengan tatapan datar. Areha, nama ibumu Areha. Aku sudah tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Terakhir bertemu, saat kamu masih di dalam kandungan. Sahut Lionel dengan cepat. Zain menganggukkan kepalanya seraya melipat kertas yang ada di tangannya. Itu berarti, Anda sudah tahu keberadaan saya saat itu. Ibumu tidak berhak menuntut pertanggungjawaban suami saya. Seru Fanya yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Mungkin posisi ibu saya salah, menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Anda. Tapi, saya juga tidak memilih terlahir seperti ini. Pastinya, kehadiran saya tidak kalian harapkan. Maka dari itu, lupakan saja kejadian itu. Anggap saja saya tidak ada, dan tatapan beralih mengarah pada Lionel dengan mata yang terlihat berkaca-kaca. Saya juga tidak akan menganggap Anda ada. Ujar Zain. Tidak bisa seperti itu. Sentak Tuan Roderick yang mana membuat semua orang menatapnya. Tuan Roderick menatap tajam ke arah Zain, ia memandang lekat pria yang berstatus sebagai cucunya. Garis keturunannya harus ada, dan Zainlah yang meneruskannya. Tak peduli dari mana ia terlahir. Zain tetaplah keturunan putra tunggalnya. Tes DNA ini menunjukkan, jika kamu adalah keturunan keluarga Salvatore. Kamu tidak bisa melepasnya begitu saja. Sentak Tuan Roderick. Aku gak mau. Aku gak mau jadi bagian keluarga Salvatore. Lupakan. Aku tak akan menuntut apapun, sebaiknya kalian keluarlah. Titah Zain dengan kesal. Ia tidak mau tapi tetap dipaksa. Kenapa kamu sombong sekali?
Desis Fanya yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Kalau aku sombong memangnya kenapa? Salahkan suamimu kenapa menaruh benihnya pada perempuan lain. Kenapa justru aku disalahkan? Posisiku saat itu belum jadi apa-apa. Belum memiliki akal dan pikiran. Bagaimana bisa kamu menyudutkanku karena aku anak haram dari suamimu? Penjelasan Zain membuat semuanya terkejut. Fanya menggelengkan kepalanya, ia mengelus D4 dannya sabar. Tak mengira, jika Zain akan sebebas itu berbicara dengannya tanpa filter sedikitpun. Kau dengar, dia tidak ada sopannya sama sekali. Jenna, kau. Fanya terkejut ketika tak mendapati putrinya ada di sebelahnya. Jenna. Kemana Jenna? Seru Fanya yang membuat Lionel mendadak khawatir. Aku cari Jenna dulu. Pamit Fanya dan bergegas keluar mencari putrinya. Sementara itu, Jenna duduk di taman rumah sakit. La memandang lurus ke depan dengan perasaannya yang tak karuan. Ia sangat yakin, jika di dalam ruangan Zain pastinya semua orang berdebat. Dan Jenna tidak menyukai itu. Lo di sini. Suara Ricky mengagetkan Jenna. Wanita itu menoleh dan mendapati Ricky yang sedang menggendong Kai. Ricky menurunkan Kai. Ia membiarkan anak itu memainkan balonnya yang dibeli di depan rumah sakit. Sementara Asril, ia asik memakan rujak di kursi seberang seraya memantau adiknya. Mereka anak-anak Kak Zain. Tanya Jenna seraya menatap kedua anak berbeda usia itu. Iya, lebih tepatnya sambung. Sahut Ricky yang kini duduk di sebelah Jenna tanpa meminta izin lebih dulu padanya. Jenna tampak terkejut, wanita itu menoleh pada Ricky yang menatap santai padanya. Sambung. Kagetnya. Ya, umur Zain kalau aku tak salah ingat. 22 tahun. Masa iya dia sudah memiliki anak seusia Asril, kalau Kai mungkin masih masuk. Kalau Asril, rasanya tidak masuk akal kan? Terang Ricky. Tapi istri Kak Zain. Jelas saja lebih tua dibanding Zain, tapi kalau jandanya model Sea, aku juga mau. Canda Ricky yang mana membuat Jenna mengulum senyumnya. Dulunya Zain bukan orang yang berpunya, buat makan aja susah karena harus membiayai mendiang neneknya yang sakit kanker. Entah gimana caranya, dia menikah dengan Sea. Tapi, sayangnya neneknya meninggal karena penyakitnya. Untungnya, ada Sea yang membangunkan semangat pria itu. Ricky menjelaskan tentang kelebihan Zain, ia sendiri sebagai sahabat merasa kagum dengan kehidupan pria itu. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Kak Zain. Ujar Jenna yang mulai tertarik dengan kehidupan Zain. Ricky menarik sudut bibirnya, ia menyandarkan punggungnya seraya menatap gadis cantik di sebelahnya itu. Tentu saja. Bahkan, warna sempempatnya saja aku hafal apa aja. Seru Ricky yang mana membuat Jenna tertawa. Tawa Jenna membuat jantung Ricky berdegup kencang, pria itu memegangi D4 danya. Seakan, jantungnya meronta-ronta ingin keluar. Kamu kalau gemukan dikit cantik loh. Gak usah diet-diet, cewek kurus kelihatannya kurang cantik. Ujar Ricky yang menghentikan tawa Jenna. Berat badanku terus turun semenjak cuci darah. Perkataan Jenna tentunya mengejutkan Ricky, ia pastinya sudah tak asing lagi mendengar kata-kata itu. Sayang banget, cantik-cantik kok sakit. Batin Ricky seraya menatap Jenna penuh prihatin. Gak usah natap kasihan begitu. Sekarang, aku sedikit lega. Setidaknya, saat aku kembali, Papa memiliki anak selainku untuk mengobati rasa kehilangannya.
ujar Jenna sambil menatap langit yang cerah saat ini. Ricky menarik satu sudut bibirnya, ia turut memandang apa yang sedang Jenna pandang. Kamu yakin banget kalau bakal empati, siapa tahu aku yang duluan. Tapi jangan deh, orang kita aja belum nikah. Di ruang rawat Zain semakin terasa canggung, apalagi tatapan ketiga pria berbeda usia itu sama-sama dingin. Sea yang perempuan sendiri saja merasakan hawa yang tidak enak di sana. Terserah. Aku tidak mau masuk ke dalam keluarga kalian. Apalagi menjadi pewaris. Suruh putramu buat anak lagi saja, dia masih kuatkan untuk membuatnya. Aku saja sudah berhasil membuat istriku hamil. Jangan bilang, jika dia sudah tak mampu. Seruan Zain membuat Tuan Roderick tertawa. Seharusnya tidak perlu tes DNA, dia sangat mirip dengan Lionel. Ujar Tuan Roderick. Enggak iya. Pekik Lionel tak terima, dia dan Zain kini adu tatapan tajam. Kompak, keduanya mendengus sebal seraya memutar bola matanya malas.